Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Al-Haris dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang sejarah peminatan tentang uh, perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, situs makam Juang Mandor merupakan pusat pelatihan militer. Di camp ini, pemerintah Jepang membuang dan membunuh tokoh masyarakat, agama, dan cendekiawan yang dianggap menentang Jepang. Oleh karena itu, pada tahun 1976, pemerintah daerah Kalimantan Barat membuat monumen dan relief. Terus yang pertama ada perlawanan di Aceh. Perlawanan rakyat Aceh di Coet Pueng dipimpin oleh seorang ulama yaitu Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil menamakan Jepang sebagai kafir majusi. Jepang tidak tinggal diam menghadapi perlawanan Tengku Abdul Jalil. Pada tanggal 10 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan ke Cotpring. Pasukan ini disenjatai senapan mesin berat, mortir, dan jenis peralatan nasional. Mereka setelah melakukan serangan selama setengah hari, pasukan Jepang berhasil menguasai Cotpring. Mereka membakar masjid dan rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Terus yang kedua itu ada perlawanan. Singaparna. Singaparna merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius. Perlawanan di Singaparna ini terjadi di pesantren Sukamanah yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa ini menolak dengan tegas kebijakan Jepang, khususnya kewajiban Seikerei. Terus pada awal Februari 1944, Jepang mengirim beberapa utusannya untuk berunding dengan Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi Kiai Zainal Mustafa ini tidak bersedia berunding dengan pasukan tersebut. Ia justru melucuti senjata utusan tersebut. Setelah gagal berunding dengan Kiai Zainal Mustafa, pasukan Jepang mundur dan kembali ke Tasikmalaya. Hari berikutnya, Jepang kembali mengirim perwiranya untuk berunding dengan Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi utusan tersebut bersikap congkak dan sombong. Dan Kiai Zainal Mustafa dan memicu bentrokan yang menewaskan beberapa utusan Jepang. Terus setelah gagal
melakukan perundingan dengan Kaya Zainal Mustafa, Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya mengakhiri perlawanan dengan Jepang. Terus ada perlawanan Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu dilakukan oleh golongan petani. Perlawanan ini terjadi karena petani diharuskan menyerahkan 3 atau 4 kali hasil panennya. Panen padi lebih banyak daripada daerah lain. Panen padi yang lebih banyak daripada daerah lain. Sistem pungutan ini sangat merugikan. Karena padi ini berpengaruh pada penduduk desa sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, perlawanan ini dipelopori oleh beberapa petani kaya seperti Haji Aksan dari desa Kaprongan dan Haji Madrais dari desa Roh Bener. Terus yang keempat ada perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar ini dipelopori oleh tentara peta yang dibentuk Jepang. Perlawanan peta berawal dari saat anggota peta kembali ke keluarga masing-masing. Perlawanan peta di bawah pimpinan Sodanko Supriyadi dimulai pada tanggal 14 Februari 1945. Pada saat itu tentara peta mulai menyerang beberapa pos penjaga Jepang di Blitar. Pasukan Jepang mulai menghadapi pasukan peta dengan membujuk pasukan peta agar segera kembali ke asramanya. Beberapa kesatuan peta berhasil dibujuk dan kembali ke asramanya. Akan tetapi, setelah kembali ke asrama, mereka mendapat siksaan dari pasukan Jepang. Pasukan peta bertahan untuk melakukan pemberontakan, terus melakukan perlawanan di bawah komando Sondanko Supriyadi dan Sondarko Muradi. Mereka membangun benteng pertahanan di Gunung Kawi dan distrik Pate untuk menghadapi perlawanan Supriyadi dan Muradi. Terus ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Dibawa ke mahkamah militer Jepang di Jakarta. Mereka dituduh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Setelah melalui beberapa kali persidangan, masing-masing pasukan yang itu kena hukuman sesuai dengan perannya masing-masing. Bahkan beberapa tokoh dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh yang mendapat hukuman mati antara lain Muradi, Dr. Ismail, Suparyono, Halil Mangkudijojo, Sunanto, dan Sudarno. Perlawanan Jepang juga terjadi. Perlawanan di Kalimantan. Perlawanan ini juga terjadi di Kalimantan yang dilakukan oleh suku Dayak dipimpin oleh Pang Suma pada tanggal 16 Oktober 1943. Pang Suma merupakan pemimpin suku Dayak yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meriau. Perlawanan suku Dayak dilatar belakangi oleh penindasan pemerintahan Jepang terhadap penduduk seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang melakukan
melakukan kesalahan. Terus Pangsuma dan pengikutnya mengajak, terus Pangsuma tidak terima dan Pangsuma tidak terima dan Pangsuma dan pengikutnya melancarkan aksi perlawanan dengan taktik perang gerilya. Perang gerilya ini dilakukan untuk mengganggu aktivitas pemerintahan Jepang di Kalimantan. Meskipun demikian, perlawanan Pangsuma dapat dipadamkan karena adanya mata-mata Jepang dari penduduk lokal. Penduduk lokal menginformasikan strategi pergerakan pasukan Pangsuma kepada pemerintahan Jepang. Terus yang keenam ada perlawanan di Papua. Perlawanan rakyat Papua terhadap pendudukan Jepang terjadi di beberapa daerah. Perlawanan rakyat Papua diawali oleh gerakan Koleri yang muncul di Biak. Gerakan Koleri di Biak terjadi pada tahun 1943 dan dipimpin oleh Korem. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat Papua yang menyiksakan penderitaan rakyat Indonesia yang disiksa oleh pemerintahan Jepang. Untuk melawan Jepang yang memiliki persenjataan lengkap, rakyat Biak yang ada di Papua hanya membekal senjata sederhana dan kegigihan untuk mengusir Jepang. Selain itu, rakyat Biak memilih menggunakan strategi dalam perang gerilya untuk mengalahkan Jepang. Pulau Biak dikenal sebagai daerah yang tidak ada apa-apanya bagi Jepang. Bagi Jepang itu Biak itu tidak ada sama sekali yang bisa diambil dari pulau itu. Makanya Jepang itu langsung saat Biak melawan pemerintahan Jepang,